Salam, Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Senang saya bisa menjumpai kalian semua di sini. Tentunya seperti biasa untuk menemani kalian, membawakan alur cerita film yang tentunya seru. Seperti yang akan admin bawakan kali ini, di mana mengisahkan seorang kakek tua penambang emas, di mana hasil tambang yang sudah susah payah ia kumpulkan harus dirampas oleh pasukan Nazi yang dikenal kejam. Mampukah sang kakek tua itu mengambilnya kembali? Apakah sanggup melawan tentara Nazi itu sendirian? Daripada bertanya-tanya, mending kita sama-sama saksikan keseruan ceritanya. Tapi, sebelum itu, yuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel ini. Push like jika kalian suka, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Hanya di Bioskop Tetangga. Latar cerita berada di tahun 1944, tepat 3 tahun setelah Perang Dunia II berlangsung. Saat itu Finlandia telah menyepakati gencatan senjata dengan Uni Soviet dan mengusir pasukan Jerman dari tanah mereka. Namun sebagai respons, sambil mereka berangsur mundur, Nazi Jerman menerapkan taktik bumi hangus dengan menghancurkan kota, jembatan, dan menawan penduduk sipil. Bersama Bioskop Tetangga, inilah kisah dari film berjudul Sisu 2022. Dikisahkan, di tengah kesunyian belantara Lapland, seorang penambang emas tua bernama Atami hidup menyendiri bersama anjing setianya. Hari demi hari, ia terus berusaha mencari butiran emas yang cukup sulit ia temukan. Di bawah bayang-bayang pesawat tempur musuh yang melintas, Atami seakan tanpa rasa takut. Ia terus menggali tanah dengan penuh kesabaran. Sampai satu ketika, kesabarannya pun berbuah manis saat ia menemukan urat emas yang sangat melimpah. Senang bercampur tak percaya, Atami terlihat syok melihat bongkahan emas yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, dengan menunggang kuda, Atami memulai perjalanan panjang menuju bank terdekat untuk menukarkan hasil temuannya itu dengan sejumlah uang yang akan mengubah hidupnya di tengah krisis akibat perang. Namun, di tengah perjalanan, Atami berpapasan dengan konvoi pasukan Nazi yang dipimpin oleh komandan kejam bernama Bruno Helldorff. Dalam sebuah truk terlihat mereka membawa sejumlah wanita Finlandia yang dijadikan tawanan. Pasukan utama membiarkan Atami lewat begitu saja di depan mereka, seakan tak memperdulikannya. Atami terus melanjutkan perjalanannya. Namun kembali ia bertemu sekelompok kecil tentara Nazi yang berada di barisan belakang yang langsung menghentikannya. Tentara itu mendekati
dan menggeledah Atami. Take a look at this. Saat mereka menemukan emas di tas pelana Atami, keserakahan untuk merampas seluruh barang bawaan Atami pun datang. Mereka berniat menghabisi Atami dan merampas seluruh bawaannya. This, Grandpa. Shoot the fucker. Namun tak ingin mati konyol, Atami dengan secepat kilat mengambil belati yang dibawanya dan menghujamkannya tepat di kepala salah satu tentara. Thank you, old fucker. Dan tak hanya itu, Atami dengan gagah berani, ia menghabisi seluruh tentara lainnya yang tersisa. Setelah merobohkan semuanya, Atami pun segera melanjutkan perjalanan. Namun, mendengar keributan dan suara tembakan, Bruno dan anak buahnya memilih memutar balik untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Bruno pun terkejut melihat anak buahnya sudah bergelimpangan. Di sana Bruno menemukan kepingan emas yang tertinggal. Kecurigaan pun langsung ia tujukan ke seorang penunggang kuda yang baru saja lewat, yakni Atami. Menyadari buruannya sangat berharga, Bruno pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Atami. Menyadari pasukan Nazi memburunya, Atami pun segera memacu kudanya itu, dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung menegangkan. Melihat Atami memasuki kawasan yang dipenuhi ranjau, Bruno pun berhenti seakan membiarkannya mati. Dan benar saja, seketika ranjau itu pun meledak dan menghancurkan kuda Atami hingga hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, di tengah ledakan itu, beruntung Atami masih bisa selamat. Ia kembali bangkit dan meratapi kuda kesayangannya yang kini sudah hancur berkeping-keping. Melihat kepingan emasnya berceceran, Atami pun segera mengumpulkannya kembali. Namun sayang melihat Atami masih hidup, Bruno pun tak tinggal diam. Ia kembali mencoba mendekati Atami. Melihat begitu banyaknya emas yang dibawa Atami, Bruno pun terlihat kaget dan semakin berambisi untuk merebutnya. Namun, alih-alih menyerah, Atami menjadikan medan berbahaya itu sebagai senjatanya. Ia mengambil dan melempar batu ke arah ranjau yang terlihat dan memicu ledakan yang menciptakan asap pelindung yang menghalangi pandangan mereka. Bruno pun menembaki Atami dengan membabi buta. Namun dengan perisai pelindung Atami mampu bertahan dan lolos dari sana. Bruno menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan. Namun baru saja ia melangkah, Atami berhasil melemparkan sebuah ranjau darat tepat di kepala seorang tentara hingga meledak. Bruno yang frustrasi, lalu memaksa dua anak buahnya mengejar dan berlari ke dalam asap, yang berujung pada kematian mereka
akibat ledakan ranjau. Menyadari begitu banyaknya ranjau di depan mereka, tak ingin anak buahnya mati sia-sia, Bruno lalu menyuruh anak buahnya membawa 2 orang tawanan yang akan dijadikan tameng. And some rope. Sementara itu Bruno di tempat ledakan, ia menemukan kalung milik Atami yang terjatuh. Dan dari identitas yang tertera di dalam kalung itu, Bruno pun yakin kalau Atami bukan sekedar penambang emas biasa. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan pengejaran dengan memanfaatkan 2 tawanan wanita sebagai tameng ranjau. Mereka terus mengikuti arah kemana Atami pergi. Sementara itu, berdasarkan informasi dari seorang prajurit setelah melihat kalung yang Atami kenakan, ia mengatakan bahwa Atami kemungkinan besar merupakan mantan komandan legendaris dalam perang musim dingin, di mana dikabarkan ia kehilangan seluruh keluarganya akibat serangan Rusia. He was a Finnish commando. One mean motherfucker that you do not want to mess with. He fought. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai Kosai atau si abadi, sebuah mesin pembunuh dari Finlandia yang menolak untuk mati. They don't control him. They just send him out. He became a one-man death squad. They call him Koshai. Meski mengetahui reputasi mengerikan itu, Bruno tetap terobsesi pada emas milik Atami yang akan dijadikan modal pensiun setelah ia menyadari kekalahan Nazi yang sudah di depan mata. We are not turning back. Kembali ke Atami. Di tengah perjalanan, Atami menemukan truk Nazi yang sudah hancur. Atami pun berlindung di bawah truk untuk beristirahat sejenak dan mengobati luka-luka di tubuhnya. Sementara tak jauh dari sana, anjing milik Atami yang terpisah, ia terus mencari keberadaan majikannya. Baru saja Atami melepas lelahnya, pasukan Bruno dengan menggunakan anjing pelacak, mereka terus menelusuri jejak pelarian Atami. Atami pun terkejut melihat semua itu, karena pasukan Nazi itu berhasil mengikutinya. Menyadari anjing pelacak itu bisa menemukan persembunyiannya, Atami dengan cerdik bersembunyi di bawah iring-iringan truk paling depan yang sedang berjalan. Lalu dengan cerdik Atami memotong selang bensin dan melumuri badannya untuk mengelabui penciuman anjing pelacak. Dan benar saja, anjing pelacak itu seketika berhenti mengikuti Atami. Gasoline! Namun mencium bau bensin di tanah, salah satu prajurit meminta Bruno untuk menghentikan truknya. Gasoline on the road! Dirasa dirinya akan ketahuan, melihat mereka lengah dengan cepat, Atami keluar dari persembunyiannya. Namun sayang, satu prajurit memergoki dan dengan cepat menembak kaki Atami. Melihat Atami masih bisa berdiri, Bruno pun melepaskan anjing pelacak untuk mengejarnya. Melihat itu, Atami pun dengan nekat membakar tubuhnya membuat anjing itu terhenti. Lalu ia berlari menceburkan diri ke dalam sungai. Setelah menunggu beberapa saat,
Atami tak kunjung muncul ke permukaan. Now, get me the goat. Dirasa Atami sudah tewas kehabisan nafas, Bruno pun menurunkan prajuritnya untuk menyelam ke dalam air. Namun alih-alih menemukan jasad buruannya, dari arah belakang Atami muncul, lalu menggorok leher prajurit dan menghirup sisa udara dari paru-parunya untuk bertahan hidup. Melihat anak buahnya tak kunjung kembali ke permukaan, Bruno pun lagi-lagi menyuruh salah satu prajuritnya untuk mengecek ke dalam air. Namun sayang, ia tak pernah kembali. Dari bawah air Bruno tiba-tiba muncul, kemudian membajak perahu yang ditumpangi prajurit, lalu kabur ke tepi seberang. Desertion is punishable by death. Melihat Atami berhasil menyeberang, anak buah Bruno pun lalu masuk ke dalam tank dan memberondong Atami dari kejauhan. Namun tak semudah itu. Atami yang menolak mati, ia berhasil selamat dan melarikan diri. Beberapa saat setelah Atami pergi, anjing yang terus mencarinya akhirnya sampai ke tepian sungai. Namun sayang melihat anjing Atami di hadapannya, Bruno pun seketika mendapat ide licik. Hey. Find me a boat. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Atami tiba di sebuah kota yang telah dihancurkan total oleh Nazi. Sampai di sebuah pom bensin yang telah hancur, Atami sejenak beristirahat dan melepaskan lelah di sana. Namun belum juga memejamkan mata, Atami mendengar suara anjingnya dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, Atami pun melihatnya keluar. Dan benar saja, anjing kesayangannya itu datang menghampirinya. Namun tak diduga sebuah bom telah terikat di tubuhnya. Namun beruntung Atami dengan cepat melepaskannya sebelum akhirnya meledak dan membuatnya tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Bruno dan dua letnan utamanya, yakni Wolf dan Schutz, mereka menangkap Atami. Mereka mengikat leher Atami, lalu menggantungnya di atas tiang. Dirasa Atami sudah tewas. Setelah mengambil tas berisi emas, mereka pun pergi dari sana. Namun bukanlah Atami kalau harus menyerah dan mati begitu saja. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mengaitkan tubuhnya ke sebuah paku pada tiang gantung untuk menahan beban tubuhnya agar tidak tercekik tali pengikat. Atami bertahan dalam posisi menyakitkan itu hingga pagi hari. Selang tak begitu lama,
Dua pilot Jerman terlihat mendarat untuk mengisi bahan bakar. Atami terlihat terjatuh dari tiang gantungan itu. Melihat Atami yang masih bisa bernafas, salah satu pilot pun langsung mengeluarkan pistolnya. Namun sebelum pilot itu menembakkan senjatanya, dengan gerakan cepat, Atami berhasil menendang kaki pilot itu hingga kepalanya terbentur dan tewas. Mendengar keributan, temannya yang tak menyadari itu, ia mencoba melihatnya. Hola! Namun dengan cerdik, dari arah belakang Atami memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Atami terlihat murung, meratapi nasibnya, di mana emas yang susah payah ia dapatkan, kini harus diambil orang. Namun melihat pilot itu kembali siuman, semangat Atami pun kembali bangkit, yakni semangat untuk balas dendam dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Atami lalu memaksa pilot yang tersisa untuk menerbangkan pesawatnya dan mengejar konvoi Bruno. Singkat cerita, iring-iringan pasukan Nazi yang dipimpin Bruno, mereka menemukan gangguan dan menghentikan perjalanan saat sebuah pesawat melintang di tengah jalan dan menghalangi perjalanan mereka. Bruno pun merasa heran, bagaimana pesawat Nazi itu bisa berada di sana. No, idiot. Mereka pun mencoba melihatnya, dan terlihat sang pilot dari Angkatan Udara Nazi tengah terikat di dalamnya dengan kondisi mengenaskan. The pilot has been hanged. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata ikat yang digunakan sama persis dengan ikat yang digunakan untuk menggantung Atami. Let's get the fuck out of here. Menyadari Atami masih hidup, Bruno pun segera memerintahkan pasukannya untuk secepatnya pergi dari sana. Namun, baru saja mereka berangkat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Atami yang langsung menghajar para prajurit dan masuk ke dalam truk. Atami lalu memberikan senjata kepada para tawanan wanita yang berada di dalam truk. Dan aksi pembalasan dari Atami, dibantu para tawanan pun resmi dimulai. Atami dan tawanan bernama Ino berhasil membajak kendali truk, lalu membawanya ke posisi menguntungkan. Dan saat posisinya tepat, para tahanan wanita yang sudah dipersenjatai itu pun langsung menembaki para tentara. Dengan serangan mengejutkan itu, banyak dari pasukan Nazi yang mati, dan tersisa Bruno dan beberapa anak buahnya yang berada di dalam tank. Atami berhasil dijatuhkan dari atas tank, namun ia bisa kembali mengelabui para tentara dan kembali naik untuk menghabisi tentara yang menembakinya.
Atami terus menghajarnya hingga tentara Nazi itu ketakutan. Dan saat dua tentara lainnya dengan sepeda motor mendekat, bukannya menolong, mereka malah lari kocar-kacir melihat Atami di hadapannya. Atami melepaskan tentara Nazi yang sudah babak belur itu, lalu mengambil motor dan pergi mengejar Bruno yang berada di dalam tank. Tentara itu bisa bernafas lega sejenak, namun para tahanan wanita yang dipenuhi rasa dendam tentu tak membiarkannya begitu saja. Dengan senjata di tangan, mereka datang untuk membersihkan tempat itu dari tentara Nazi yang selama ini merendahkannya. Kembali ke Bruno, ia bersama satu anak buahnya sampai di tempat penjemputan. Namun di luar dugaan, ia malah menghabisi anak buahnya itu dan memilih pergi sendirian. Sementara Atami, ia terus memacu motornya ke arah pesawat yang hendak lepas landas itu. Atami menembakkan senjatanya ke arah kokpit hingga mengenai sang pilot. Dan tepat saat pesawat itu naik, Atami berhasil mengaitkan kapaknya itu ke badan pesawat. Sementara di ruang kokpit, Bruno terus memaksa sang pilot yang terluka itu untuk mengemudikan pesawatnya. Kembali ke Atami, meski kapaknya sempat terlepas, namun Atami tak menyerah begitu saja. Dengan gigih, Atami berhasil menjebol dan masuk ke dalam pesawat. Dan akhirnya, pertarungan sengit di atas pesawat antara Atami dan Bruno pun terjadi. Berkali-kali Atami mendapat serangan bertubi-tubi hingga babak belur. Namun di akhir pertarungan, ia masih bisa bangkit dan berhasil mengaitkan Bruno pada sebuah bom udara, lalu melepaskan bom tersebut dan mengirim Bruno jatuh bebas menuju kematian. Namun sayang, sang pilot yang sudah kehabisan darah, ia sudah tak sanggup lagi mengendalikan pesawat, membuat pesawat terjun bebas ke bawah. Menyadari bahaya di depan mata, setelah mendapatkan tas yang berisi emasnya, Atami pun mengikat tubuhnya erat-erat agar tidak terlempar. Dan tepat di atas lumpur basah pesawat itu pun mubui dan hancur berkeping-keping. Apakah Atami masih bisa selamat dalam situasi seperti ini? Bagaikan belut sawah di balik lumpur basah yang hitam, Atami yang menolak mati, ia terlihat bangkit dari dalam lumpur. Dengan menenteng tas yang berisi emas, Atami berhasil keluar dari lumpur,
lalu pergi menuju kota. Sesampainya di sebuah bank, Atami melangkah masuk. Di hadapan petugas bank, ia mengeluarkan bongkahan emas yang ia bawa itu dan meminta untuk ditukar dengan sejumlah uang kertas agar mudah ia bawa. Seteleitä. Isoja. Dan itulah kata-kata pertama dan terakhir dari mulut Atami yang jarang kita dengar sepanjang film ini, sekaligus mengakhiri kisah Sisu 2022 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian bisa terhibur dan jangan lupa untuk menantikan film-film seru lainnya hanya di Bioskop Tetangga.